Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 14 Januari 2022, Pekan Biasa pertama. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Pertama Samuel, bab 8 ayat 4 sampai dengan 7, 10 sampai dengan 22a. Mazmur bab 89 ayat 16 sampai dengan 17, 18 sampai dengan 19. Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dari dulu hingga sekarang, setiap orang mendambakan kesehatan yang baik. Tidaklah mengherankan ketika mendengar berita
bahwa ada seorang tabib atau orang pintar yang dapat menyembuhkan orang sakit, maka secara spontan orang akan berbondong-bondong pergi mencari dan mendapati orang tersebut untuk memohon kesembuhan. Demikian halnya dalam bacaan Injil hari ini. Ketika mendengar bahwa Yesus ada di rumah, maka orang banyak datang memenuhi rumah itu. Yang paling interesan dan sungguh mengharukan adalah kehadiran seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Mereka membawa si lumpuh naik ke atas atap rumah, membukanya, kemudian menurunkan si lumpuh di sana sehingga dapat bertemu dengan Yesus. Alhasil, Yesus menyembuhkan si lumpuh itu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sakit dan penyakit yang diderita oleh seorang lumpuh tidak terlepas dari dosa. Ada dosa ketidaktentraman hidup, kelalaian, penyelewengan, sakit hati, dendam, dan seterusnya. Kita lihat sejarah bangsa Israel. Orang Israel meminta kepada Allah melalui Samuel untuk menunjuk seorang raja yang akan menjadi pemimpin mereka. Kadangkala bangsa Israel tidak sabar. Mereka suka menuntut dari Allah. Pada saat yang sama, mereka juga cenderung berbalik dari Allah. Namun, Allah tetap sabar dan mengasihi mereka. Yang paling pertama dilakukan Yesus adalah mengampuni dosanya. Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang lumpuh itu mengalami penyembuhan total setelah diampuni dan dibebaskan dari belenggu dosanya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seusai mengampuni dosanya, Yesus mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang lumpuh yang disapa itu sembuh. Bangunlah berarti bergerak, berdiri, berjalan, dan bekerjalah. Angkatlah tempat tidurmu berarti kerjakan atau laksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibanmu. Pulanglah ke rumahmu berarti kembali ke tugas pokok, kembali ke pekerjaan, jabatan, fungsi, atau peran yang telah dipercayakan kepadamu. Pulanglah berarti jangan menyeleweng atau memberontak, berkeluh kesah yang berlebihan sambil mencaci maki, tetapi setialah di rumah di mana Anda berhimpun bersama anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, bapa, mama, dan anak. Bergabunglah bersama mereka. Bangunlah hidupmu secara harmonis dan tentram.
Anda memperoleh kesembuhan, Anda mengalami kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Saudara, dalam suasana hening dan rileks, hadirkan Yesus di hadapanmu. Rasakan kehadiran Yesus yang mengulurkan tangan dan menjamah Anda sambil bersabda, "Dosamu sudah diampuni." Marilah berdoa. Ya Tuhan Maha Rahim, ampunilah dosaku yang membuat aku lumpuh. Baharuilah hidupku agar hatiku setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadaku, yang selama ini kulalaikan dan kuabaikan. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.